Kenapa Partai Kebo selalu menyerang Pak Joko Widodo? Padahal Pak Jokowi bukanlah seorang penguasa. Pak Jokowi bukanlah presiden sekarang ini. Namun kenapa begitu sangat bernafsu PDIP untuk menyerang Pak Joko Widodo? Ternyata ada beberapa alasan, dan ini ulasan warga terkait daripada penyerangan PDIP kepada Pak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Fitnah terhadap Bapak Jokowi semakin menjadi-jadi, terutama yang disebarkan oleh kubu Kebo. Kenapa mereka begitu brutal untuk menjatuhkan Pak Jokowi sejatuh-jatuhnya? Karena saat ini mereka sedang menghadapi kegagalan demi kegagalan dalam berbagai aspek. Kalau dulu selama 10 tahun, Partai Kebo ini berhasil mengumpulkan banyak sekali pundi-pundi uang. Karena partainya diminati oleh rakyat yang mencintai Bapak Jokowi. Tapi semenjak Bapak Jokowi mendukung Bapak Prabowo, partai ini kehilangan sebagian besar pendukungnya. Termasuk elit-elit politik di Partai Kebo ini keluar. Apalagi terakhir Pak Bambang Pacul mengundurkan diri. Ini adalah pukulan yang sangat telak. Karena motor-motor mereka, motor-motor penggeraknya sudah keluar, mencelat dari kendaraan Partai Kebo ini. Maka sudah bisa dipastikan nasib dari Partai Kebo ini di tahun 2029 akan apes-apes-apesnya. Dibutuhkan motor-motor lain, ya, motor-motor lain untuk mencari perhatian rakyat. Mereka tidak bisa melakukan apapun karena rakyat sudah jengah dengan Partai Kebo ini. Yang bisa mereka lakukan adalah menghina Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, menginjak-injak Pak Jokowi beserta seluruh keluarganya. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Perlu teman-teman ketahui bahwa mereka banyak sekali punya skenario demi skenario. Kalau mereka mengancam Bapak Jokowi, yang katanya mereka ingin membuka skandal-skandal pejabat-pejabat, yang mana file-filenya atau dokumen-dokumennya sudah mereka selamatkan ke Rusia, itu sebenarnya hanya isapan jempol, ya, dusta. Itu adalah trik, ya, hanya trik. Mereka sesungguhnya sedang mempersiapkan fitnah baru. Seperti contohnya, si Koni ini kan bilang, Bu Iriana hati-hati, belum saatnya nih Bu Iriana nih. Tiba-tiba muncul FIFA menyambut ucapan dari si Koni ini dengan tweet dia itu yang menyebutkan terong bulurah. Kemudian muncul lagi buzzer lain. Ini sebenarnya mereka satu kubu, ya, satu paket. Muncul lagi buzzer lain mengeluarkan video mesum seseorang yang wajahnya mirip Ibu Iriana, dan ini dikait-kaitkan. Jadi mereka ini sengaja memunculkan tadi itu, ya, memunculkan ancaman, tunggu aja, nanti kami akan mengeluarkan. Mereka sengaja mengeluarkan itu untuk apa? Untuk memancing fitnah-fitnah muncul, fitnah yang mereka sudah siapkan. Nanti kalau saya ngomong begini, kamu keluarin ya fitnah ini, ya. Nanti kalau saya ngomong begini, kamu keluarin fitnah yang ini, ya. Mereka memunculkan itu, fitnah demi fitnah, yang mereka memang sudah skenariokan sedemikian rupa. Kalau mereka punya bukti kejahatan Pak Jokowi, tentu mereka nggak akan simpan ke Rusia. Buat apa? Pasti mereka akan beberkan. Ingat kan film Dirty Vote? bermodalkan cuitan Twitter, bermodalkan status netizen, mereka berani membuat sebuah film dokumenter yang katanya data fakta, padahal isinya hoax semuanya. Kenapa cuitannya Dr. Tifa itu bisa langsung booming, viral dalam semalam? Yaitu seperti yang saya ceritakan, Partai Kebo ini punya banyak sekali buzzer. Buzzer tersebut disebar paling banyak di Twitter atau aplikasi X dan IG. Kalau di TikTok mati mereka, karena TikTok punyanya anak-anak jenderal. Kami bukan buzzer, ya. Kami ini rakyat. Di TikTok ini milik rakyat. Rakyat yang memang menginginkan kebenaran, bukan berita-berita hoax seperti yang ada di aplikasi X atau di Instagram. Buzzer-buzzer Partai Kebo ini ketika mereka ini serempak nih, nanti kalau si Tifa bikin status ini, langsung ya boomingkan ya. Boomingan langsung, meledak itu. Terong bulurah. Kemudian disambut dengan datangnya video. Video seorang perempuan yang wajahnya mirip Ibu Iriana, mirip sekilas, tapi ya jauh menurut saya lah. Masa Bu Iriana gitu. Ketika Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka, mulai mereka panik luar biasa. Karena apa? Orang-orang yang bersuara di Partai Kebo ini berkurang satu persatu. Suara yang paling kencang ini kan Hasto, ya kan? Sementara yang lainnya suaranya hanya samar-samar, gremeng-gremeng.
Denny Siregar aja sudah jarang bersuara. Yang lain-lainnya hanya buzzer-buzzer kacangan yang menyebarkan kata-kata hujatan, nggak terlalu berpengaruh, ya. Kemudian muncul Koni ini, ya. Koni yang selama ini melarikan diri ke Rusia gara-gara dilaporkan ke Bareskrim karena telah menuduh Bapak Prabowo korupsi, ya. Tiba-tiba muncul lagi ketika Hasto mulai diserang akan dijadikan tersangka. Muncul dia membantu Hasto karena diperintahkan oleh emaknya, pulang lo balik bantuin Hasto. Sayangnya mereka tidak punya bahan untuk menjatuhkan Pak Jokowi, tidak punya bahan. Tugas mereka apa? Satu, menjatuhkan Pak Jokowi. Kemudian kalau Pak Jokowi gagal dijatuhkan, menjatuhkan Bu Iriana. Mas Gibran kan sudah gagal nih dijatuhkan, ya udah Pak Jokowi aja jatuhkan. Selanjutnya keluarganya lah Bu Iriana. Menjatuhkan Mas Bobi kan gagal juga. Kaisang gagal. Gagal semuanya. Satu-satu siapa? Bu Iriana harus dijatuhkan. Kenapa sih mereka harus menjatuhkan Pak Jokowi dan Bu Iriana? Supaya rakyat yang mencintai Pak Jokowi dan Bu Iriana enak, tidak lagi mendukung Pak Jokowi dan Bu Iriana. Karena selama nama Pak Jokowi dan Bu Iriana ini baik, maka kemungkinan besar Mas Gibran nanti akan menang di 2029. Nama asli Ibu Koni ini sebenarnya adalah Rahakundini Laspetrini. Tapi dia lebih suka menggunakan nama Koni, biar keren kali ya. Dulu nama Koni ini tidak dikenal orang. Bahkan ketika kasus skandal Koni ini mencuat di pengadilan, tidak booming. Dan BAP di kasus skandalnya Ibu Koni ini sudah tersebar di Twitter. Saya akan ulangi lagi BAP-nya. Karena BAP di skandalnya dia ini sangat seru. Di BAP ini ada 4 saksi. Saksi yang pertama bernama Jaja Suparman. Saksi yang kedua, Koni. Saksi yang ketiga, supirnya Pak Jaja Suparman. Dan saksi yang keempat, istrinya AS. Di kasus skandal ini, kalau kita tarik kesimpulan, jadi si Koni ini selingkuh dengan AS. Tapi dalihnya nikah siri. Dan ini bukan gosip, bukan isu. Karena BAP-nya kalian bisa baca sendiri lah. Biasanya kalau di pengadilan-pengadilan itu kan keluar itu, ya kan? Supaya kelihatan tuh BAP-nya apa gitu. Makanya gampang dilacak BAP ini ya. Betul atau tidaknya gampang dilacak. Di dalam BAP ini disebutkan bahwa Ibu Koni melakukan hubungan tadi itu ya, dengan si ini, hubungan di tempat tidur 13 kali. Hubungan tersebut terjadi di Hotel Jakarta, Malang, Bandung, dan Madiun. Bahkan ada salah satu Wisma TNI AU dijadikan tempat untuk melakukan hubungan tadi itu ya. Di dalam BAP perselingkuhan, biasanya seseorang akan dikatakan berselingkuh kalau kesaksiannya itu memang benar-benar mengarah ke alat kelamin. Makanya disebutkanlah itu bahwa si Koni ini pernah meminta untuk dituangkan wine itu ya, ke itunya ya. Nah itu. Kenapa itu disebutkan? Karena memang kalau itu tidak disebutkan, tidak sah bahwa dia itu melakukan perselingkuhan, nggak sah. Itu disebutkan secara detail dalam berbagai sidang tentang perselingkuhan dan perzinahan. Maka memang harus disebutkan tadi secara detail bagaimana mereka melakukan hubungan itu tadi ya. Sampai ada wine gitu ya, ada wine yang disiramkan itu, sampai ada kata-kata seperti itu ya, memang supaya apa? Supaya terbukti bahwa memang mereka melakukan perzinahan gitu. Pak Jokowi diserang habis-habisan ya oleh kader-kader PDIP. Saya tahu itu di media ya. Termasuk juga ya. Kalau nggak betul ini. Termasuk juga kemarin diberikan nilai 5. Itu PDI menyerang dia, tak ada. Dia yang menempatkan dirinya. Tapi satu hal yang pasti, Pak Jokowi nggak pernah menyerang balik ya. Dengar dulu, jangan kau ngomong internal. Nggak pernah memaki ini, gitu. ya. Karena itu yang muncul di publik ya. Yang sisanya internal saya nggak mau ngomentari. Yang muncul di publik adalah Pak Jokowi itu diserang oleh kader-kader PDIP. Ya. Buktinya apa diserang? Ya, dari tadi Opung juga udah. Apa diserang? Apa diserang? Ya, dibilang pengkhianat segala macam. Serangan. Ya, kurang lebih begitulah Opung. Tapi satu hal yang pasti, Pak Jokowi nggak pernah merespons, apalagi menyerang balik. PDIP dan para pendukung Ganjar terus menyerang dan berusaha menjatuhkan Jokowi. Lalu siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan?
Ya, kali ini benar-benar PDIP kayaknya mungkin sudah klimaks untuk benar-benar marah, untuk benar-benar kecewa, untuk benar-benar kalau sedih mungkin sudah tidak lagi, tapi yang sekarang lebih banyak muncul adalah kemarahan begitu ya terhadap Jokowi, Gibran dan keluarganya yang dianggap telah mengkhianati, yang telah dianggap sebagai pembangkang ya, karena dianggap tadi tidak loyal terhadap partai, terhadap Megawati, dan mengkhianati, tuduhan mereka adalah mengkhianati konstitusi. Ya, memang luar biasa akhir-akhir ini, dan memang apakah nantinya pasangan Prabowo Gibran apakah gagal untuk maju menjadi capres di 2024? Ya, kita tunggu tentu saja keputusan MK. Tetapi memang beberapa waktu kemarin ada Majelis Kehormatan MK mengatakan bahwa ketika ada sidang kode etik terhadap para anggota MK, itu tidak membatalkan keputusannya. Nah, tapi kita nggak tahu, karena ketika ada keputusan, sementara keputusan dihasilkan dari pelanggaran etik, apakah keputusan itu menjadi sah? Apakah keputusan itu menjadi valid ya? Artinya bisa diberlakukan karena bermasalah oleh para pembuatnya. Nah, ini tentu saja akan jadi perdebatan, dan mungkin saja kalau seandainya bahwa nanti keputusan tidak dapat dibatalkan, artinya pasangan Prabowo Gibran tetap bisa maju, tapi menurut saya memang akan terjadi problematik, akan terus diungkit ya. Meskipun nanti Prabowo Gibran kalah atau bahkan apalagi menang ya, tentu akan terus diungkit, terutama oleh sekarang yang menjadi musuh bebuyutannya adalah PDIP yang benar-benar nggak terima dengan Jokowi. Makanya tak heran sekarang ini yang sangat vokal, ibaratnya PDIP sedang mengeluarkan peluru-pelurunya, ranjau-ranjonya. Kita tahu siapa yang terus menyerang, yang membuat narasi-narasi negatif dan narasi menyerang kepada Jokowi. Ya, terakhir ada Masinton di anggota DPR yang sudah menggelorakan untuk membuat hak angket, menggelindingkan hak angket. Ya, arahnya bisa jadi pemakzulan Jokowi, jatuh dari pemerintahan, jatuh dari kekuasaan. Bisa jadi seperti itu. Dan yang terus menyerang, ya kita tahu ada Pandanababan terus menyerang ya, ada Adian juga terus menyerang, kemudian terus buzzer-buzzernya ya Denny Sirgar dan kawan-kawannya terus membuat konten-konten dan terus menarasikan bahwa Jokowi pengkhianat, Jokowi pembangkang konstitusi, Jokowi identik dengan KKN yang lebih parah dari zaman Orde Baru, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya apa yang dilakukan PDIP berhasil, artinya bisa menjatuhkan Jokowi, kira-kira siapa yang rugi? Ya, yang rugi menurut saya PDIP sendiri, ya. Dan yang paling diuntungkan tentu saja adalah pasangan nomor 1, Anies dan Caimin atau Amin, bakal melenggang dan saya kira bisa jadi untuk jadi capres, untuk jadi presiden dan juga wakil presiden di 2024. Nah, saya kira begitu. Analisisnya adalah ya tadi, sekarang Jokowi dan Gibran adalah kader PDIP. Ketika Jokowi dan Gibran dianggap gagal dan pembangkang, itu kan produknya PDIP. Nah, berarti di situ PDIP nggak bisa membina dengan baik ya para kadernya. Bisa jadi ada narasi-narasi seperti itu alasannya ya. Dan ya dianggap selama 10 tahun ternyata Jokowi ya nggak nyaman di PDIP, akhirnya harus keluar begitu. Nah, berarti ada apa dengan PDIP sebagai partai besar? Ya,
Nah, itu akhirnya yang yang rugi juga PDIP sendiri dari sisi citra, dari sisi kedepannya untuk elektabilitas dari hasil pemilu besok. Dan juga yang paling penting sebenarnya, yang paling utama adalah, yang paling dirugikan adalah PDIP dalam hal bahwa nanti pasangannya yang direkomendasikan ada Ganjar dan Mahfud justru akan terus tergerus suaranya. Saya yakin pendukungnya Jokowi nanti seandainya Gibran gagal, nggak mungkin larinya ke Ganjar, nggak mungkin larinya ke kubunya PDIP lagi, karena ini sudah head to head, ibaratnya sudah perang Bratayuda antara Jokowi dengan PDIP. Sehingga kalau pendukung fanatik Jokowi yang besar jumlahnya, dengan angka kepuasan dari Jokowi di pemerintahannya sekarang 70% lebih, ya nggak mungkin lari ke Ganjar suaranya, nggak mungkin. Jadi larinya kalau nggak ke Prabowo dengan pasangan yang baru, barangkali nanti Prabowo akan memilih Erick Thohir, bisa jadi. Kalau nggak jadi dengan Gibran, karena masih ada waktu nih. Kalau nggak salah sampai 8 atau 13 November ya, masih ada waktu. Nah, jadi nggak mungkin nanti otomatis ya PDIP akan kalah begitu. Kalau benar-benar menyerang dan menjatuhkan Jokowi, akhirnya sama-sama hancur. Tapi yang paling dirugikan adalah ya PDIP, karena Jokowi akan selalu dijunjung gitu, akan selalu dipuja. Ya, meskipun dijatuhkan oleh PDIP, karena Jokowi punya masa fanatik yang luar biasa, pengagum yang luar biasa, yang dicintai oleh rakyatnya gitu, dengan keluarganya Pak Jokowi ini. Nah, saya kira itu. Nah, perlu dipertimbangkan ya menurut saya ketika PDIP terus melancarkan serangan-serangan, apalagi mungkin besok seandainya lolos putaran kedua, misalkan ya pasangan Ganjar dengan pasangan Prabowo atau pasangan dengan Anies, ya jelas kalah pasangan Ganjar ini, karena ya tadi musuhnya jadi double kan, musuhnya dengan pendukungnya Jokowi yang fanatik yang luar biasa, dengan musuhnya Anies ya. Nah, menurut saya sekarang ini PDIP kayak lupa dengan musuh utamanya. Selama ini kan yang diserang itu adalah Anies dan para pendukungnya ya. Nah, sekarang kayak PDIP dan pendukung Ganjar kayak lupa musuh utama itu siapa ya. Sekarang musuh utamanya adalah kawannya dulu, ya ini pendukungnya Jokowi yang fanatik, yang relawannya Jokowi. Nah, itu dan relawannya Gibran otomatis gitu ya. Nah, itu yang akhirnya sekarang jadi musuh utamanya. Tapi lupa musuh yang seharusnya dari dulu memang dinarasikan, diserang begitu supaya suara PDIP semakin naik begitu ya. Oke, itu hanya analisis saya, opini saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat, selalu sehat dan selalu rukun ya. Apapun pilihan kita boleh berbeda, tapi yang pasti kita harus menjaga Indonesia ini tetap aman, rukun dan sentosa. Terima kasih. Untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo. Ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus
syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo.